memberikan kontribusi tentang kebaikan-kebaikan. Jadi iman cerdas ini saya usung sebagai topik karena kita selalu harus bisa paralel melakukan hal-hal yang sifatnya profesional dengan iman dan takwa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi intinya kalau kita bisa menerapkan hal itu, diharapkan insya Allah amin, kita tidak akan terpeleset melakukan hal-hal yang tidak normatif. Karena semua dilakukan dengan ikhtiar untuk memperoleh keberhasilan dunia dan akhirat. Kalau kita kejar akhiratnya, insya Allah dunianya akan mengikuti. Nah, jadi topik yang diusung, kredibilitas profesional, dalam hal ini memerlukan ikhtiar berupa penerapan implementasi iman cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan masuk ke CV saya, jadi cukup panjang lebar, nanti Izin, Bang. juga ada di materi bisa dilihat. Izin, Ya, Bang. Yang tampilan kiri itu menutup slide-nya Bang Unggul sedikit. oh, oke. Ya, ya, Nah, oke, sekarang ini baru ya, kita buka. Oke. terima kasih. Ya, ini CV saya. Jadi pada prinsipnya saya ini berdiri di dua kaki paling tidak. Jadi institusi pendidikan dan industri. Nah, saya sekarang sebagai praktisi HR, strategic system, kira-kira seperti itu. Saya memulai karir sebagai dosen, lalu sebagai manajer pelatihan di suatu industri, dan masuk ke ranah HRD, dan sekarang passion saya fokuskan ke strategic management system. Kira-kira seperti itu terkait dengan riwayat hidup saya. Nah, kita akan bicara di sini dua hal, yaitu awareness dari program itu sendiri, kontennya kira-kira ruang lingkupnya seperti apa. Sengaja saya simplifikasi tentunya dengan niat-niat tertentu bahwa yang sebegitu banyaknya itu bisa ditampilkan secara sederhana, simple, tapi efektif. Itu saya sebut sebagai agile corporation, atau dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan sebagai gesit tangkas. Ini mengcover kompetensi sebagai individu, tim, dan juga organisasi, bahkan korporasi. Semuanya ditujukan untuk membangun daya saing, competitive advantage. Dan tidak kalah pentingnya, jika kita sudah bisa fokus kepada membangun kredibilitas profesional, menerapkan agile corporation, agile system, agile strategi, maka kita juga harus dibekali dengan strategic system. Jadi kita tidak hanya percaya diri atau kompeten, tetapi kita juga menggunakan sistem-sistem yang biasa dipakai, diterapkan, sehingga apa yang kita upayakan sebagai pencapaian target-target itu akan dapat diimplementasikan dengan kokoh, kuat, terintegrasi, robust, dan holistik begitu. Dan tentunya sekali lagi perlu kita ingatkan bersama, tujuannya adalah meraih keberhasilan tidak hanya dunia tetapi akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, menyampaikan banyak kebaikan dan lain sebagainya, tentunya dunianya insya Allah akan mengikuti. Selanjutnya kita masuk ke iman cerdas. Jadi iman cerdas di sini intinya adalah gabungan antara iman dan takwa serta amal soleh. Kadang-kadang kita bersikap profesional melupakan gitu bahwa ada tujuan-tujuan lain, misalnya amal soleh dan sebagainya, sehingga kita harus bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat. Misalnya saja bagaimana kebijakan perusahaan, lalu pendirian kita tentang iman cerdas, lalu juga peraturan pemerintah. Nah, bagaimana kita menyikapinya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya iman cerdas ini sebagai fondasi dari kredibilitas profesional itu mengacu kepada ikhtiar untuk meraih keberhasilan tidak hanya dunia tetapi juga akhirat. Ikhtiar, jadi kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Semua ini dikemas juga atau bisa juga diusung dengan judul yang agak berbeda, yaitu Agile Corporation. Jadi agile system atau agile individu atau agile personal. Nah, dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan saja menjadi gesit tangkas. Mungkin tidak tepat, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita punya satu tagline, yaitu bahwa gesit tangkas. Diharapkan ini adalah doa juga, karena kata-kata tagline itu semua juga berupa doa. Jadi keinginan kita, harapan-harapan kita. Nah, kalau dilihat di sini, kompetensi plus-plus. Jadi kompetensi sendiri definisinya adalah kinerja efektif di tempat kerja. Tetapi tentunya tidak hanya itu saja yang kita inginkan. Yang kita inginkan meng-cover banyak hal, yaitu dari fondasi kompetensinya itu sendiri atau pilar kompetensi ada 6 poin di sini. Attitude, skill, dan knowledge itu utama. Pengetahuan, keterampilan, dan
sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini yang terpenting. Lalu selanjutnya experience. Kita semua harus mengimplementasikan kompetensi ini sehingga kita bisa membangun pengalaman-pengalaman hidup, keberhasilan-keberhasilan profesional. Dan semua itu akan secara bertahap kita kumpulkan sedemikian rupa sehingga menjadi kredibilitas kita, kredibilitas profesional kita, yang kita akan dengan sangat senang menceritakannya itu kepada orang lain, karena itu semua adalah kebaikan-kebaikan. Dan tentunya kalau dikaitkan dengan ikhtiar berhasil di dunia dan akhirat akan luar biasa sekali dan menyenangkan begitu. Nah, selain pengalaman tadi, responsibility. Tentunya kita tidak melakukan segala sesuatunya ini sendirian saja, tetapi mungkin bekerja di perusahaan atau wirausaha itu tidak lepas dari responsibility dan accountability, tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan, otoritas yang diberikan kepada kita. Nah, semua ini sedemikian rupa akan kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai keberhasilan apapun itu dengan integrity, kesungguh-sungguhan, lalu passion, betul-betul menjadi keinginan kita untuk bisa fokus kepada bidang-bidang tertentu atau kompetensi-kompetensi tertentu. Lalu perseverance diperlukan untuk keuletan. Nah, kalau kita bicara melihat 3 poin ini, tentunya tidak akan keluar dari hal-hal normatif, tentunya sifatnya kebaikan. Kita tidak akan jadi pemimpin yang melakukan suatu keburukan misalnya. Misalnya kita kompeten sebagai leader, tetapi yang kita urus, yang kita lakukan sehari-hari berbisnis narkoba, itu kan tidak baik gitu. Jadi di sini kredibilitas profesional kita mengcover semua hal. Jadi di sini di depan kita ini saya sebut sebagai robust system, sistem yang terintegrasi, robust, kokoh, kuat dan terintegrasi, robust dan holistik. Nah, kita sebagai individu tentunya kita sudah diskusi tentang iman cerdas, bahwa kita yakin segala sesuatu itu akan dibantu oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Tetapi lepas dari itu, tentunya kita juga akan lebih baik kalau bisa menerapkan sistem-sistem yang umum dipergunakan di kegiatan-kegiatan sebagai profesional. Apakah itu di pekerjaan wirausaha ataupun sebagai karyawan di suatu perusahaan, korporasi atau pabrik dan sebagainya. Nah, sistem-sistem ini bisa kita pilih sendiri. Saya menyarankan untuk punya paling tidak 2 atau 3 sistem. Jadi 3 sistem ini kita pilih, mana yang kita jadikan daya saing kita. Nah, jadi opsi di sini, contoh saja, kepemimpinan, people leadership, itu nomor 1. Yang kedua, strategic system, dan dilengkapi dengan iman cerdas ini. Bagaimana menerapkannya? Saya mengusulkan untuk bisa menerapkannya secara luas, yaitu sesuai dengan zaman now ini, yaitu dengan digital coaching dan mentoring. Sehingga digital coaching dan mentoring ini memungkinkan kita tidak selalu harus tatap muka. Tetapi tentunya tatap muka ini ya bagus-bagus aja. Hanya tidak akan mungkin lah misalnya kita suatu korporasi, ada yang di Riau, ada yang di Cina, ada yang di Brazil, untuk selalu sering-sering tatap muka. Sehingga media digital coaching dan mentoring ini bisa diterapkan. Tentu dengan definisinya masing-masing. Ada coach, ada mentor. Nah, semua ini menjadi juga salah satu konsep pendukung ya, atau dasar dari bagaimana kita bisa menerapkan kredibilitas pro ini secara lebih luas. Jadi tidak terbatas kepada apa yang ada di dekat kita, tetapi harapannya mencakup juga tanpa batas. Tanpa batas. Kita bisa komunikasi dengan teman kita di Jerman, di Korea, di Jepang, Inggris, dan sebagainya. Saya sendiri berusaha supaya kredibilitas profesional ini bisa diterapkan di perusahaan tempat saya bekerja dulu, di mana kantor pusatnya ada di India dan cabangnya ada di mana-mana, Eropa, Amerika, Afrika, dan sebagainya, dan pabriknya ada di Indonesia. Semoga ikhtiar saya ini bisa tercapai. Nah, gimana caranya? Digital coaching dan mentoring. Nggak akan mungkin kita keliling ke semua tempat itu jika kita tidak mengandalkan digital facility yang khas zaman now lah. Paling nggak lewat WhatsApp call, WhatsApp conference, atau Zoom. Seperti itu. Ya, selanjutnya Bang Putra. Nah, ini lebih kompleks lagi, karena 3 strategic system itu alangkah baiknya kalau kita juga punya dasar yang bisa memperkuat semua itu, yaitu performance management. Kita udah punya sistem yang gesit tangkas, kita harus juga menerapkan sistem manajemen kinerja. Kita tahu mana yang belum tercapai, mana yang harus dicapai, dan yang harus disempurnakan, dan sebagainya. Lalu tidak kalah penting yaitu culture and value.
budaya, dan nilai-nilai perilaku. Selanjutnya, network of ecosystem. Ini alangkah baiknya kalau saya lebih suka yang menyebutnya sebagai network of friendship. Jadi jaringan persahabatan gitu. Jadi kita tidak memperlakukan teman kita itu sebagai customer gitu, tetapi sebagai mitra atau sebagai sahabat. Jadi saya sendiri sekarang pada posisi ingin membangun komunitas sebanyak-banyaknya, karena memang ya disarankan dalam agama saya untuk selalu membangun silaturahim kepada banyak orang. Nah, di sini Agile Corporation atau Gesit Tangkas itu didefinisikan sebagai beradaptasi terhadap perubahan, membangun nilai tambah berkelanjutan. Jadi selalu berusaha supaya ada nilai tambah yang kita bisa kembangkan setiap saat. Ada masalah, itu adalah peluang untuk perbaikan. Nah, jadi nilai tambah berkelanjutan ini akan selalu ditingkatkan terus-menerus. Dan tentunya kaidah-kaidah iman, takwa, amal soleh itu menjadi fondasi semua itu, sehingga kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita percaya bahwa kalau kita berusaha dengan baik, maka kita akan juga dimudahkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya dimudahkan, tetapi juga ya kita yakin bahwa semua itu bisa kita realisasikan. Jadi minimal kita tidak khawatir lah gitu kalau ada target-target tertentu yang tidak tercapai, karena semua yang belum tercapai itu mungkin bagus-bagus aja, karena memang kita belum siap ya. Kalau tercapai mungkin tidak akan sempurna juga, seperti itu. Ya, slide selanjutnya, Bang Putra. Ya, di sini hanya ingin mengingatkan lagi bahwa semua itu sebetulnya pedoman untuk kita sebagai bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita berbudaya bermasyarakat. Sehingga kembali ke fondasi utamanya, ikhtiar meraih keberhasilan dunia dan akhirat. Dan ini tidak hanya dominasi orang yang beragama Islam. Siapapun tentunya juga harus menerapkan berbudaya yang baik di masyarakat. Jadi tentunya juga ingin berhasil di dunia dan juga di akhirat, di alam setelah ini. Ya, lanjut lagi Bang Putra. Ya, semua ini kalau dikaitkan itu intinya adalah daya saing personal kita sebagai individu. Tetapi tidak hanya individu, tim juga bisa, organisasi juga bisa, perusahaan, korporasi. Jadi intinya daya saing itu dibangun dari semua yang tadi kita sudah bahas nanti. Iman cerdas, gesit tangkas, ikhtiar meraih keberhasilan dunia dan akhirat. Untuk orang Indonesia, bagaimana caranya putra-putri Indonesia stand tall, percaya diri, berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Nah, jadi kita sering melihat orang Indonesia itu kalau ketemu orang lain itu terutama bangsa asing gitu, kita minder gitu. Padahal sama aja. Mereka kan juga manusia kan. Nah, kenapa kita paling tidak menanamkan itu dalam diri kita sendiri? Di perusahaan juga begitu, di pabrik juga begitu. Begitu lihat ada ekspatriat, kita langsung cute gitu. Saya pernah mengalami juga, ya kan? Makanya saya cerita. Tetapi alangkah baiknya kalau kita stand tall, mensejajarkan diri dengan siapapun, bukan berarti kita sombong, tetapi kita yakin bahwa kita nggak usah khawatir. Semua ini betul-betul kita lakukan sebagai ciptaan yang maha pencipta, begitu. Sehingga kita berada di dunia ini untuk melakukan semua itu yang memang sudah sesuai takdirnya. Dan bagi teman-teman, mungkin kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah tercatat di lauh mahfuz. Daun jatuh pun itu sudah tercatat. Jadi kalau suatu saat kita belum berhasil, itu pun sudah tercatat gitu. Nah, selanjutnya kita upayakan supaya lebih baik. Jadi semua ini kalau kita simplifikasi dalam satu kalimat pendek, itu kompeten, semangat, berprestasi. Kompeten, unleashing the potential. Kita tampilkan semua potensi-potensi kita. Yang belum ada kita coba tambah, kita raih, kita upayakan sedemikian rupa. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Dipersilahkan. Ini ada pertanyaan nih dari Bang Nuryadi. Silakan. On microphone. Ya. Terima kasih Bang Unggul nih, teman saya nih Pak. Ini apa udah itu alma mater, alhamdulillah. Kemudian Bang Nur. Pencet Pak Nur. Ya, okay. Terima kasih atas undangannya dan juga apa ya pencerahannya nih. Cuma ada sedikit ini Bang Unggul bisa diskusi mengenai apa ya. Dulu kan saya juga kerja di beberapa perusahaan asing ya. Itu terutama yang sering bermasalah itu culture dan value ya. Mungkin kan berbeda-beda nih tiap negara nih Bang Unggul nih. Mungkin kiat-kiatnya waktu lalu Bang Unggul gimana tuh bisa dijelaskan juga tuh untuk kiat-kiat kita menghadapi apa dengan kan kita mau stand tall dengan bangsa lain ya, tetapi kadang-kadang ada kendala culture dan value-nya mungkin berbeda-beda. Nah itu menyikapinya gimana tuh Bang?
mungkin ada pencerahannya gitu. Terima kasih Bang Unggul, makasih Pak. Ya, kita interaktif ya Bang Nur ya. Jadi nanti saya dipotong aja. Jadi kalau diskusi kayaknya lebih enak gitu. Ya, jadi begini, bagaimana menerapkan suatu culture di korporasi itu saya belajar dari Profesor Wayne Brockbank dari University of Michigan. Dulu kita menerapkan yang namanya behavior culture pillar itu di Raja Garuda Mas. Nah, jadi Raja Garuda Mas ini sangat unik sekali karena lokasinya ada di Indonesia, di Singapura, di Medan ya. Lalu ada juga di Cina, ada di Brazil dan Eropa. Nah, jadi kita bisa melihat secara gamblang kalau misalnya perusahaan yang tempat saya bekerja, karena itu korporasi ada perusahaan. Perusahaan di tempat yang saya bekerja ini salah satu culture pilarnya itu proactive innovation. Nah, proactive innovation yang ada di Cina dengan proactive innovation yang ada di Jepang, di Brazil dan di Indonesia itu nggak akan bisa sama. Orangnya punya budaya-budaya perilakunya masing-masing. Orang Cina mungkin etos kerjanya itu disiplin, produktivitas tinggi. Orang Brazil itu happy people gitu. Bisa kita bayangkan lah mereka seperti apa. Orang Indonesia itu ya istilahnya alon-alon asal kelakon begitu. Budayanya masing-masing, nggak ada yang bisa dipaksakan. Jadi proactive innovation yang diterapkan di Cina, di Brazil ataupun di Indonesia itu semua tergantung dari broad action plan di tempatnya masing-masing. Jadi yang namanya proaktif di daerah tertentu disesuaikan dengan keinginan teman-teman di daerah itu, tidak bisa dipaksakan. Jadi kita tanya aja, kalau kita diminta oleh korporasi kita supaya menerapkan proactive innovation, bagaimana berinovasi secara proaktif ya, setiap orang punya pendapat, kontribusi dan sebagainya, itu kita minta kesanggupan dari teman-teman yang ada di sekitar situ. Jadi kalau tadi Bang Nur menyampaikan teman-teman dari Jepang membuka pabrik di Indonesia, lalu ingin menerapkan satu budaya tertentu, katakanlah disiplin. Nah, kita sepakati dulu disiplin seperti apa yang kita akan lakukan. Kira-kira gambaran dasarnya seperti itu, Bang Nur. Gimana selanjutnya? Ya, biasanya mengikuti kearifan lokal juga ya. Mereka harus mempelajari budaya kita dulu ya. Nggak, kadang-kadang juga terjadi semacam friksi-friksi ya. Memang pengalaman dulu ada gitu, tapi itu kita kasih penjelasan mengenai budaya dan juga sama-sama kita mengerti ya, alhamdulillah memang bisa menyatu gitu. Yang penting di dalam perusahaan itu kita juga punya budaya yang tadi dibilang Bang Unggul ya, menciptakan budaya sendiri ya. Artinya tidak memaksakan satu budaya. Misalnya tadi antara Cina dengan Indonesia mungkin agak beda ya ininya, atau dengan Brazil. Sehingga kita terciptalah multi culture ya, yang saling menghargai gitu Bang Unggul ya mungkin ya. Betul. Nah, saya membayangkan saya menjadi posisi Bang Nuryadi waktu menjadi top management, general manager di Panasonic. Ada teman-teman ekspatriat dari Jepang, lalu ada karyawan yang orang Indonesia. Kira-kira begitu kan? Nah, ini seru nih. Oleh karena itu kita harus membuat menerapkan sistem, mungkin workshop ya. Apa yang kira-kira disepakati gitu. Yang namanya disiplin ini kita bahas bersama. Ya kalau mereka disiplin itu jam 6 masih di kantor, jam 7 masih di kantor, sementara kita kepengen ke masjid kan. jadi kriteria disiplinnya kan beda. Nah, ini disepakati dulu Bang Nuryadi. Ya, begitu. Jadi intinya nggak ada yang perlu dipaksakan. Orang Indonesia memaksa orang Jepang juga nggak akan mungkin. Mereka sampai bagaimanapun akan melihat samurai itu sebagai benda pusaka kan. Kira-kira seperti itu Bang Nuryadi. Jadi komunikasi interaktif, bagaimana program-program itu bisa disepakati bersama, itu yang dianjurkan oleh Profesor Wayne Brockbank dari University of Michigan, dan itu mungkin menjadi jawaban bagi case yang disampaikan Bang Nuryadi. Terima kasih Bang Unggul. Lanjut Bang Unggul, makasih. Ya, terima kasih banyak Bang Nuryadi. Oke. Slide selanjutnya mungkin Bang Putra, halaman 12 ya. Nah, ini luar biasa sekali ini. Kelihatannya kalau kita baca sederhana saja ya, tapi kita tentunya tidak mudah juga itu untuk menerapkan ini semua. Satu persatu kita bahas. Berprasangka baik. Kadang-kadang kita melihat segala sesuatunya itu dari beberapa sisi. Ada yang prasangka tidak baik, ada juga prasangka baik. Tapi alangkah baiknya bahwa kita yakinlah bahwa apa yang terjadi semua itu sesuai kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita yakin Yang Maha Kuasa itu memberikan yang terbaik. Misalnya kita berdiri lalu kepala kita kejeduk pintu gitu. Saya pikir itu kita harus berprasangka baik juga bahwa mungkin ada sesuatu yang kita lupa, kita belum tahu, coba kita ingat-ingat. Oh iya, nah biasanya akan muncul itu. Jadi berprasangka baik ini sangat disarankan supaya kita juga adem gitu. Bahwa kita tidak
tidak kesel, tidak khawatir. Nah, itu menjadi daya saing seseorang juga. Bahwa kalau kita berprasangka baik ya akan datang hal-hal yang baik, semuanya baik. Kita kepala kejeduk pintu atau kejeduk pintu lemari gitu mau ambil barang, tapi kita malah berpikir apa ya yang kurang. Nah, kita jadi ingat lagi gitu. Sehingga ini sesuatu yang sederhana, tetapi kalau kita terapkan dalam sehari-hari itu menjadi bagian yang sangat penting sekali dalam kita berinteraksi. Selanjutnya juga sabar, syukur, dan ikhlas. Kita bersabar. Kita nggak usah terburu-buru. Ada yang belum tercapai, ya kita bikin sesuai dengan jadwalnya. Oh, ternyata jadwalnya salah, terlalu cepat atau terlalu lambat. Ya, kita sesuaikan jadwalnya. Jadi intinya sabar ini sesuai dengan rencana, tidak terburu-buru, semua dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi bisa ditambah dengan bersyukur dan ikhlas. Tidak semua yang kita lakukan ini langsung bisa berhasil, sukses, luar biasa ya kan. Belum tentu juga, semua diupayakan sedikit demi sedikit, apapun pekerjaan itu. Nah, kalau kita bisa sampaikan kepada semua orang dalam tim kita untuk sabar, syukur, ikhlas, ini akan luar biasa sekali. Kita juga take action tentunya. Jadi tidak hanya sabar terus menunggu, tetapi sabar kita cari hal-hal baik apa yang kita bisa lakukan, kita kembangkan, dan kita coba bagaimana pencapaiannya. Nah, semua ini alangkah baiknya dimasukkan ke dalam leadership. Jadi develop leaders at all level. Kita membangun pemimpin, bukan membangun pengikut. Nah, jadi 3 landasan utama ini jika dimasukkan dalam kepemimpinan itu akan luar biasa sekali. Tentunya tidak terbatas hanya ini, teman-teman boleh memilih apapun yang disukai. Yang jelas kita mencoba menyarankan untuk memberikan 3 hal kepada tim kita, kepada para pemimpin di sekitar kita supaya mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Kenapa 3? Ya 3 ini sebagai awal aja. Kalau 3 sudah tercapai, ada 3 lagi yang berikutnya dan seterusnya. Nah, 3 ini ya supaya nggak terlalu repot aja. Kalau dasar dharma itu, saya kalau boleh jujur, seumur hidup nggak pernah hafal itu dasar dharma itu. Walaupun saya udah jadi penggalang ya. Jadi 3 dipilih supaya sederhana begitu. Ya, slide selanjutnya, Bang. Iya, silakan. Lu belum bahas yang taking action ya, Bang? Oh iya, iya. Ya, taking action ini otomatis selalu kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak boleh hanya berpikir atau melakukan rencana-rencana. Kita harus realisasikan itu semua. Kita betul-betul terapkan satu persatu, kita ukur strateginya. Jadi jika ada 10 langkah pada saat kita melakukan langkah pertama, kedua, dan ketiga, itu selalu kita ulas bagaimana perbaikannya. Jadi intinya walk the talk lah. Jadi walk the talk ini tentunya menjadi kunci karena tujuan sejauh apapun, bahkan mungkin ke planet Mars itu diawali dengan langkah pertama, bangun tidur dulu kan. Dari tempat tidur kita berdiri, lalu selanjutnya banyak sekali action plan yang dilakukan. Jadi taking action. Dan pada saat melaksanakan ini diharapkan kita bisa menikmatinya karena kita sabar, syukur, dan ikhlas, no worry, tidak ada kekecewaan walaupun mungkin belum berhasil. Nah, kita enjoying life, menikmati semua itu, bertumbuh ya, menyesuaikan dengan segala sesuatunya, menerapkan tadi iman cerdas tadi dengan passion kita, ya tentunya dengan kegembiraan, fun and happiness, tidak dengan bersungut-sungut. Kalau kita betul-betul bisa memformat menjadi pribadi seperti itu, saya pikir luar biasa sekali. Hidup akan ringan gitu, dan kita akan lebih menikmatinya. Ya, seperti itu, Bang Putra. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada interview, tapi kita nggak usah bersusah-susah mencoba lagi videonya. Jadi intinya kredibilitas profesional ini harus diucapkan secara lisan atau tertulis. Nah, sebetulnya saya ingin menyampaikan suatu video di mana sebelah kiri itu adalah Hani, sebelah kanan itu Renita. Itu dua-duanya adalah alumni dari Politeknik Negeri Jakarta. Mereka saya minta untuk bisa saling menginterview satu antara lainnya. Sehingga nanti yang diinterview bisa menyampaikan kredibilitas profesionalnya. Bisa menyampaikan daya saing dia, keinginan dia seperti apa. Nah, sebetulnya videonya sendiri sederhana aja, hanya sebuah video. Tetapi dengan mereka berdua ini bisa saling menyebutkan daya saing, bisa saling menyampaikan kredibilitas mereka, terutama cita-cita dan visinya, itu akan memudahkan setiap orang yang melihat video ini untuk mengetahui mereka tuh ingin seperti apa. Dan kalau untuk fresh graduate, alangkah baiknya sebelum interview misalnya kita kirim link YouTube-nya kan. Saya mau di interview Bang Putra, saya kirim aja dulu ke Bang Putra link YouTube-nya. Bang Putra, ini visi misi saya sebagai fresh graduate, mungkin cocok dengan perusahaan Bang Putra. Nah, Bang Putra kan mungkin lihat juga. Nah, jadi intinya
kita juga harus bisa mendokumentasi kredibilitas profesional yang kita bangun. Tidak hanya untuk orang lain paham, supaya kita betul-betul bisa melihat semua itu secara detail, tahu mana yang daya saing, mana yang kekuatan, titik lemahnya di mana, apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaikinya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melihat CV, kita akan terbayang, oh dulu di sini kalau diperkuat ini akan bagus sekali. Kalau di perusahaan ini saya menerapkan 1-2 strategi akan lebih sempurna. Ya kira-kira seperti itu. Nah, semua itu kita dokumentasi menjadi suatu portofolio kredibilitas profesional. Kalau hanya ada di kepala kita, orang lain akan sulit melihat pendapat kita. Seperti itu pesan dari video ini. Silahkan dilanjutkan, Bang Putra, ke slide berikutnya. Ya, ini summary dari awareness atau program konten tadi. Kita mungkin program kontennya tidak terlalu dibahas secara detail, yaitu yang sifatnya robust dan holistic system tadi, di mana ada leadership, ada strategic system, ada culture and values, ada network of friendship, dan ada yang paling kiri itu performance management tadi. Nah, intinya inisiatif strategik itu dibangun, daily practices top priority, kata kuncinya itu. Apa yang kita lakukan sehari-hari dan menjadi prioritas-prioritas utamanya. Nilai-nilai budaya perilaku dirancang sebagai daya saing kompetitif seseorang, individu, personal, tim atau organisasi, perusahaan, dan korporasi. Dengan kita mengetahui apa daya saing kita dan apalagi kalau dilengkapi dengan model canvas, kita tahu customer kita siapa dan sebagainya, maka ini bisa menjadi titik temu. Demikian juga dengan Indonesia. Indonesia ini harus bisa mengidentifikasi daya saingnya apa. Daya saingnya sumber daya alam misalnya. Nah, bagaimana kita bisa sambungkan itu dengan kebutuhan dunia saat ini. Sehingga tentunya gayung bersambut itu akan menjadi poin untuk memajukan Indonesia. Ya, selanjutnya Bang Putra. Terima kasih. Ya, jadi intinya kredibilitas profesional ini ada 3. Leadership, strategic system, dan iman cerdas. Itu kesimpulan dari pembahasan awareness yang kita lakukan sebelumnya sesuai diskusi. Next, please. Nah, kalau kita bicara tools-toolsnya, nah kita udah mulai masuk ini sekarang ke tools. Bagaimana? Apa yang disebut dengan leadership itu? Ya kita tidak akan membahas yang terlalu rumit ya. Jadi hal-hal sederhana yang kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah amin akan memberikan manfaat yang signifikan. Jadi kita pakai strategi, walaupun kita tekun ya, hard work, tetapi kita juga mesti memilih-milih kira-kira strategi apa yang bisa diimplementasikan. Dan biasanya yang mudah diimplementasikan, berhasil diimplementasikan itu adalah strategi yang tidak terlalu rumit. Di sini saya mengemasnya menjadi dua strategi untuk leadership. Itu plan ahead, merencanakan ke depan. Ini sebetulnya materi dari John Maxwell. Jadi puluhan tahun yang lalu saya menghadiri seminarnya John Maxwell, dan sampai sekarang strategi ini saya terapkan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Lalu build, measure, and learn. 2 poin ini, strategi leadership. Build, measure, and learn itu sebetulnya penjabaran dari plan, do, check, action. Dan standardized do dan check and action. PDCA dan SDCA. Tetapi dikemas supaya lebih simple, build, measure, and learn. Plan ahead itu untuk merencanakan ke depan. Lalu build, measure, and learn untuk implementasi jangka pendeknya. Jadi jangka panjang dan jangka pendek kita rancang secara bersamaan di awal, sehingga kita kalau melangkah itu atau melakukan aktivitas itu mendapatkan dua-duanya. Tidak hanya berangan-angan visi panjang ke depan dan bagaimana cara mewujudkannya, tetapi juga langsung menerapkannya. Plan, do, check, action, build, measure, and learn. Next please, halaman 17. Nah, intinya dari sisi leadership itu siapkan program kerja, dan yang terpenting adalah super team, timnya. Pimpin pelaksanaannya, buat jadwal dan komitmen, tingkatkan hasil. Ini rangkuman dari plan ahead yang dirumuskan oleh John Maxwell. Build, measure, and learn. Dua-dua strategi leadership ini tujuannya untuk meraih keberhasilan. Dan tentunya di sini keberhasilan yang dunia dan akhirat. Next please, halaman 18. Ya, ini detail dari plan ahead yang ditulis oleh John Maxwell. Saya pikir ini kita bisa diskusikan, nggak apa-apa. Ini memang tulisan dia dan sangat bermanfaat, dan sejak puluhan tahun yang lalu membimbing saya untuk beraktivitas. Plan the action, jadi kita sudah punya visi misi, target-target apa saja yang akan kita lakukan. Layout goals,
semua itu harus dipaparkan kepada teman-teman kita, mitra-mitra kita. Kalau kita tidak sampaikan, orang nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu. Mereka mau beri dukungan pun atau membantu tidak tahu bagaimana caranya karena kita belum memaparkannya kepada mereka. Apa rencana-rencana kita? Lalu prioritas kita tentukan, adjust priorities. Jadi prioritas-prioritas itu kita pilih, selalu kita tentukan. Ya kembali kita pilih prioritasnya 3 at a time. Jadi jangan terlalu banyak, kita pilih 3 prioritas aja setiap saat. Jadi kalau ada agenda, mungkin kita fokus ke 3 hal dalam satu hari. Dalam 1 bulan bisa aja banyak prioritas, tetapi dalam suatu saat kita pikirkan 3 hal yang kita lakukan. Notify key team partners. Jadi beritahu mereka apa yang harus dilakukan, apa yang diinginkan, sehingga teman-teman kita semua bisa memberikan bantuan dan dukungan. Yang terpenting di sini kesabaran, allow time for acceptance. Jadi bagaimana kita harus selalu bersabar karena semua itu tidak bisa dilakukan overnight. Semua paling tidak sesuai jadwal. Jadwal bisa panjang, bisa pendek, tergantung dari strategi yang kita pilih. Dan terpenting di sini head the action. Kita harus memimpin semua itu. Paling tidak kita harus menjadi inisiatornya. Kalau memang kita bagian dari tim, head the action-nya tentu ya memberikan kontribusi yang sesuai dengan tujuan dari tim. Misalnya mengingatkan tim bahwa kita harus begini dan seterusnya. Sehingga tim leader bisa mengarahkan yang lain untuk bisa mewujudkan apa yang ditargetkan. Jadi setiap orang itu sebetulnya adalah pemimpin. Di zaman modern ini kita melihat konsep flat organization. Jadi flat organization ini ibaratnya kalau di perusahaan ada GM, CEO, ada staff dan sebagainya. Kalau di lapangan tuh ada tentara tuh ada jenderal, kolonel, prajurit. Tetapi di lapangan, di medan tempur, seorang jenderal yang berdiri di sebelah seorang sersan atau prajurit, dia sama-sama bertanggung jawab terhadap yang terjadi di sekelilingnya. Nggak akan terjadi bahwa peluru hanya memilih prajurit atau sersan. Jenderal pun juga bisa kena sasaran. Nah, jadi itu flat organization. Jadi head the action itu dalam konteks setiap orang punya porsinya masing-masing, tapi disesuaikan dengan situasi saat itu. Dan kita tidak bisa hanya berdiam diri. Ibaratnya kalau di medan tempur tadi, prajurit kesulitan memasang mortir misalnya. Sebagai jenderal ya nggak ada salahnya juga dia bantu. Karena pada saat itu di situasi seperti itu, inisiatif dari tiap orang itu akan membuahkan hasil. Expect problem akan selalu muncul, nggak usah khawatir karena semua itu baik. Jadi kita perlu berikhtiar bahwa yang sebaik-baiknya mesti kita lakukan. Problem itu bukan suatu momok, bukan suatu hal yang menjadi suatu kekecewaan, tetapi justru trigger untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Bersyukur kita punya problem sehingga tahu kekurangannya sebagai area of solution, area of improvement. Apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Always point to success, kita harus semangat terus. Jadi pesimistis dan sebagainya itu kita hindari. Dan yang terpenting di sini komitmen, daily review plan. Dengan siapapun itu, kalau itu menjadi tim kita, interaksi rutin kita lakukan. Kalau memang perlu daily ya kita lakukan tiap hari. Tetapi intinya harus ada konsistensi, ada komitmen bahwa interaksi komunikasi itu dilakukan secara berkala sesuai dengan frekuensi yang diinginkannya. Nah, inilah kiat-kiat untuk membangun super team. Kenapa? Karena kita nggak mungkin melakukan semua ini sebagai individu saja. Kita butuh super team. Merencanakan jauh ke depan dan juga mengimplementasikannya dalam kondisi saat ini. Dari future juga kita antisipasi. Ya, next please Bang Putra. Nah, ini tools yang juga sangat bermanfaat. Juga saya pelajari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang pun masih saya jadikan suatu tools yang bermanfaat untuk saya. Jadi pada prinsipnya kita melakukan apapun, apakah itu pidato, memberikan briefing, memberikan presentasi atau talk show, menerapkan suatu program, merencanakan implementasi suatu program dengan tim, baik tim kecil maupun tim besar, skala organisasi, korporasi dan sebagainya. Semua membutuhkan bagaimana sih caranya menyampaikan ide atau konsep itu secara terstruktur kepada lingkungan di sekeliling kita, kepada tim kita. Jadi intinya pendahuluan, isi, dan penutup. Sederhana sekali. Harus ada pendahuluannya, menceritakan latar belakang dan tujuannya. Lalu isi itu apa sih? Isi itu bisa teori, strategi, dan implementasi. Apakah itu perencanaan, apakah itu eksekusi. Lalu penutup diperlukan untuk review, untuk mengulas. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Bagaimana kita bandingkan antara awal dan akhir, antara plan dan action.
Oke, ada 2 tool yang sudah saya sampaikan, tools leadership dan tools komunikasi. Mungkin, kalau ada teman-teman yang ingin berkomentar atau bertanya, dipersilahkan. Saya akan lihat di chat, siapa tahu ada pertanyaan. Silakan, yang ingin bertanya bisa langsung unmute, tapi kalau agak malu-malu kucing bisa lewat chat ya, monggo silakan. 10.38 Bang Prihartono, Bang Putra. Beliau bertanya. Silakan. Sorry, aku lagi nggak lihat chatnya ini sebentar. Ya, ada Bang Prihartono bertanya, kalau memang ingin menyampaikannya secara langsung, dipersilakan. Silakan Bang Pri, langsung open di unmute dan langsung bertanya. Iya. Bang. Iya, boleh Pak Putra. Silakan Pak. Saya maaf nih, off video lagi sambil nyetir nih. Boleh, boleh. Iya, baik. Terima kasih Pak Putra. Pak Unggul, seperti yang saya tulis di kolom chat, bahwa apa korelasi iman cerdas untuk skop di corporate ya, untuk para karyawan gitu. Artinya seberapa penting seorang karyawan menerapkan konsep iman cerdas ini dalam corporate-nya masing-masing gitu Pak Unggul. Ya, jelas. Pertanyaannya cukup jelas. Saya mohon izin untuk mencoba meresponnya ya. Jadi tentunya iman cerdas ini diterapkan di manapun, oleh siapapun juga. Idealnya begitu. Karena kita hidup di dunia ini tentu sebagai ciptaan dari Yang Maha Kuasa, tugasnya sudah jelas, yaitu beribadah begitu. Nah, sekarang dalam konteks korporasi, kadang-kadang top manajemen itu mengabaikan hal-hal normatif. Contoh misalnya, yang saya lihat, pada saat kita memilih suatu keputusan, kita lupa untuk tidak mendapatkan feedback, misalnya brainstorming dari karyawan. Mungkin nggak semua ya, memang karyawan yang dirancang untuk bisa kita undang memberikan feedback dan masukan sebelum kita menerapkan suatu kebijakan. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, di sini sebetulnya tidak hanya prosedur, tidak hanya melihat itu sebagai suatu prosedur umum normatif, tetapi juga menurut saya itu iman cerdas gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun lingkungan di sekeliling kita untuk bisa menyetujui kebijakan yang akan kita lakukan gitu. Nah, jadi secara korporasi intinya kalau kita ingin menerapkan suatu kebijakan, alangkah baiknya kalau kebijakan itu sudah kita diskusikan dengan teman-teman lain begitu, sehingga jika nantinya ada sesuatu yang kejanggalan, kurang sempurna, tentu akan bisa terlihat oleh mata dari lebih banyak orang lagi. Itu hanya sekedar contoh aja, Bang Prihartono. Apakah itu menjawab pertanyaan Bang Prihartono? Iya, oke. Ya, terima kasih Pak, sangat menjawab. Kalau boleh ditambahkan, berarti seberapa juga penting seorang CEO atau manajemen menerapkan konsep iman cerdas ini Pak bagi corporate-nya gitu, bagi korporasinya. Ya, luar biasa sekali ini. Mungkin saya juga tidak semua mengalami hal-hal itu, jadi saya nggak bisa cerita banyak gitu ya. Tapi boleh dibilang lah, kita lihat berita di koran, teman kita Jenderal Bintang 2 yang sekarang di penjara, kira-kira bagaimana dia memimpin timnya. Ya tentunya kan kurang berhasil, karena dia lupa bahwa di dunia ini ada kelanjutannya, yaitu di akhirat. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak normatif di dunia. Kira-kira begitu, Bang Prihartono. Oke, baik. Terima kasih Pak Unggul, Pak Putra. Oke, terima kasih Pak Pri. Nanti kita lanjutkan Bang. Silakan Bang Unggul. Ya, lanjutkan lagi. Ya. Harapannya lebih banyak interaktif gitu, jadi bisa menggali lebih banyak lagi dari beberapa sudut pandang gitu. Ya, terima kasih. Lanjut Bang. Dari saya Bang. Oh, boleh, silakan Ya, Pak. gini Bang Unggul, ini saya tadi menyimak terus. Ini bagaimana dengan era digitalisasi seperti sekarang ini, ya iman cerdas ini kan artinya dengan pengaruh global, termasuk juga budaya, karena sudah dunia semakin flat katanya kan, apa yang terjadi di sana bisa kelihatan seketika di sini, viral apa segala macam. Bagaimana tantangan-tantangan ini agar kita tidak tergerus gitu, Bang Unggul. Mohon penjelasannya Bang Unggul. Ya, terima kasih banyak Pak Johan. Ini luar biasa sekali. Jadi contohnya aja misalnya artificial intelligence. Beritanya bahwa presenter televisi itu digantikan dengan robot. Jadi intinya banyak hal yang sekarang tadinya dilakukan oleh manusia lalu dilakukan oleh robot. Jadi intinya bagaimana kita bisa mensyukuri semua nikmat yang ada itu secara dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau ada robot ya
ya kita syukuri begitu. Lalu manusianya gimana? Ya kita harus berpikir. Kalau robot sudah mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan oleh manusia, misalnya presenter tadi ya, presenter itu sudah digantikan robot, tetapi keahlian sebagai presenter itu tentu tetap dibutuhkan. Bisa aja yang bersangkutan membuat startup perusahaan robot presentasi begitu. Jadi kembali ke fondasi utamanya, yaitu kita selalu berprasangka baik dan bersyukur kepada Yang Maha Pencipta bahwa apa yang terjadi ini insya Allah baik. Nah kalau kita bisa ke sana, rasanya kita akan selalu bisa menyesuaikan diri dengan baik-baik aja begitu. Walaupun sepintas banyak keburukan yang terjadi. Wah kalau digantikan robot, presenternya nganggur dong. Ya iyalah, ya kan. Dia nggak harus melakukan itu lagi, tapi dia bisa memilih yang lebih baik lagi. Nah kita melihatnya dari kacamata sabar, syukur, ikhlas, dan take action tadi. Nah begitu Bang Haniago. Istilahnya mungkin belum tentu sih ini motherhood statement ya, tapi saya pikir nggak ada salahnya kita berprinsip seperti itu. Karena intinya kita bersyukur aja dengan apa semua yang kita alami. Benar, artinya begini Bang Unggul, dengan kemajuan teknologi sekarang yang AI tadi itu lebih gencar, kalau nggak kita bendung ya kita bisa tergerus. Contoh kita lihat di penjaga tol aja udah nggak ada sekarang orang kan, udah self service, kita ngetok-ngetok sendiri kan gitu. Contoh di tempat saya satu mesin yang tadi dijaga sama 10 orang, sekarang jaga 2 mesin kan, itu kan karena fungsi-fungsi tadi itu kan. Artinya ini mempengaruhi nggak nanti kalau semakin semua nanti di sana itu di luar negeri itu udah ada mau taksi yang tanpa pengemudi gitu kan, itu artinya jadi challenge atau jadi hambatan atau jadi apa ini, atau peluang atau bagaimana Bang Unggul? Ya kalau saya melihat apa yang memang dihasilkan oleh manusia tentu ada kebaikan dan keburukannya, dan terutama penting sekali untuk melihat kebaikan-kebaikannya begitu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, misalnya contoh apa ya yang nggak sesuai ya misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan diikuti. Katakanlah begini, saya melihat di Cina atau di Eropa itu sudah ada mobil-mobil yang tanpa supir, ya kan? Ya, kalau mereka memilih itu, ya itu kita syukuri aja bahwa teknologi itu sudah diciptakan. Tapi kita orang Indonesia karena penduduknya banyak, kita tidak memilih itu jadi opsi, ya nggak apa-apa juga gitu. Artinya kan bukan kita tidak bersyukur, bukan kita tidak mencela teknologi itu kan, bukan berarti kita mencela teknologi itu, tetapi kita memilih opsi lain yang sesuai cocok dengan kita, begitu. Iya. Sebagai sampel bisa di Jepang sekarang Bang Unggul. Kalau di Jepang sekarang kan udah mereka itu pun kehilangan siswa gitu kan, banyak sekolah-sekolah udah mau tutup. Ini apakah dampak daripada kemajuan teknologi atau bagaimana ya Bang Unggul? Ya, tentunya akan sangat bervariasi. Mohon izin untuk menjawab. Jadi saya bukan menempatkan diri pada orang yang semua tahu gitu, hanya mencoba menyampaikan apa yang ada di kepala saya aja gitu Pak Johan. Jadi begini. Kalau misalnya di Jepang itu dia memilih itu dilakukan, ya nggak ada masalah. Tetapi kita di Indonesia, kita terutama saya Muslim, kita mengacu kepada Al-Quran dan Suratullah dan mungkin Pancasila, ya kita memilih hal-hal yang sesuai dengan citra budaya bangsa kita gitu. Kalau mereka sudah merasa cukup belajar lewat TV aja gitu, ya itu ya dipersilahkan aja. Teknologinya bagus kok. Kalau perlu kita juga punya TV besar gitu di aula. Saya sangat senang kalau bisa presentasi itu dengan menggunakan TV yang ukurannya katakannya 5 meter kali berapa gitu, itu luar biasa sekali. Tetapi saya kan juga boleh memilih bahwa interaktif antara guru dan murid itu harus tetap dipertahankan begitu. Jadi ibaratnya zaman sekarang kan ada kombinasi daring dan luring. Yang jarak jauh ya dia pakai daring, pakai Zoom misalnya. Yang bisa hadir ke lokasi ya dipersilahkan tatap muka. Jadi kita bebas memilih begitu saya pikir. Jadi kalau ada teknologi yang kita anggap kurang sesuai, ya nggak harus kita paksakan untuk dipakai begitu. Baik, terima kasih Bang Unggul. Lanjut Bang. Iya, terima kasih. Mohon izin tadi menyampaikan pendapat saya aja. Saya bukan seseorang yang semua tahu ya. Hanya menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Iya, terima kasih. Kita lanjut Bang Putra, halaman 20. Ya. Nah, strategic system. Kalau tadi kita melihat 2 tools dari leadership, yaitu plan ahead dan build, measure, and learn, maka strategic system ini saya memperkenalkan 3 hal. Simplified Ocean Country, performance measure, dan personal business model canvas. Ini biasanya lazimnya dipakai untuk korporasi atau perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Tetapi nggak ada salahnya dipakai juga untuk individu begitu. Nah nanti kita akan lihat contoh aplikasinya.
simplified hosting country misalnya. Itu dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengatur rencana kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Melibatkan banyak orang, banyak departemen. Tetapi bisa juga nanti digunakan oleh individu. Performance measure juga begitu. Kalau kita biasanya harus mengisi performance appraisal untuk pekerjaan di kantor, kenapa tidak kita terapkan itu dalam kegiatan sehari-hari, tidak harus selalu kaitannya dengan pekerjaan di kantor atau wirausaha, tetapi sebagai target-target individu. Kita ingin meraih keberhasilan seperti apa, diukur pencapaiannya dari pertama kali diterapkan, rencananya apa saja, sampai nanti hasilnya seperti apa. Bisnis model canvas ini ya asing, ada yang namanya bisnis model canvas, ada yang namanya bisnis personal model canvas. Jadi personal model canvas. 3 poin ini kita pakai dalam hidup. Kita coba buat, kita luangkan waktu untuk menyusun strategi dan rencana-rencana. Karena dengan kita punya perencanaan yang baik, saya yakin implementasinya juga akan bisa diterapkan dengan lebih baik. Ini ada teman-teman yang di daerahnya sudah masuk waktu zuhur, ya dipersilahkan untuk ibadah sholat zuhur, nggak ada masalah. Kita di sini masih punya beberapa waktu. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya, Bang Putra. Nah, ini X matrix hosting country tadi. Dalam perusahaan korporasi bentuknya kira-kira seperti ini. Nanti akan saya perkenalkan yang dibuat untuk individu. Jadi di perusahaan dan korporasi ini sebagai implementasi strategi tahunan. Jadi presiden objektif ada di sana dan itu akan harus dilakukan oleh berbagai departemen dalam perusahaan atau korporasi. Jika korporasi itu akan semua target-target tujuan-tujuan itu akan dibagikan kepada setiap perusahaan yang ada. Demikian cascade down. Semua itu biasanya mengacu kepada rencana jangka panjang beberapa tahun ke depan. Selanjutnya. Nah, di sini ternyata bukan yang untuk individu ya, tetapi ini saya coba rancang menjadi hosting country untuk masjid. Jadi salah satu tim kita itu punya visi badan usaha milik masjid. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan ibadah di masjid ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekeliling, kepada lingkungan sekitarnya, dan kepada Indonesia pada keseluruhannya. Sehingga setiap masjid ini bisa mandiri dari sisi tidak hanya melaksanakan ibadah, tetapi dari sisi finansial dan faktor bisnis. Nah, badan usaha milik masjid ini diperkenalkan oleh teman saya, Ustadz Brother Valentino, sehingga setiap masjid itu bisa mempunyai program kerjanya. Kan nggak ada larangan kan bahwa jamaah dari masjid selesai ibadah melakukan suatu kebaikan supaya memakmurkan masjidnya. Nah, jadi di sini hosting country ini diterapkan sedemikian rupa di masjid. Ini baru rencana. Semoga besok itu ada apa namanya focus group discussion dari 30 masjid bisa ditampilkan kepada mereka sehingga mereka bisa melihat ada satu sistem yang mungkin bisa merangkum semua kegiatan. Jadi kalau kita lihat di layar itu visi misinya Masjid Al Khairat. Jadi visi misinya kita bisa tuliskan di tengah di situ untuk memakmurkan masjid itu visinya, misinya bagaimana masjid bisa menjadi suatu badan usaha, itu misinya kira-kira seperti itu. Nah, ada target-target yang kita bisa tentukan. Nah, sebut aja di situ ada 5 ya, biasanya 5 atau 6. Tetapi di sini walaupun 5 itu sebetulnya ada 8. Karena operation excellence itu dijabarkan menjadi balance scorecard di guideline di bagian atas. Jadi target-targetnya ini brand awareness, network of friendship, operation excellence, super team, dan culture pillar itu bisa ditentukan bersama apa saja yang menjadi tujuan dari dibuatnya hosting country ini, atau saya sebut aja simplified hosting country karena disederhanakan. Jadi setelah kita tahu targetnya, ada juga di sebelah kanan ini, sebelah kanan dari tulisan target objektif ini ada target from to, dari dan sampai berapa, dari 0 sampai berapa. Nah, target-target ini kita tentukan. Setelah kita punya target, di sebelah kiri di bagian barat itu ada strateginya atau fase. Kita tentukan biasanya 3 atau 4 strategi. Nah, idealnya 3. Di sini 3 karena untuk masjid ini strateginya yang pertama adalah creating crowds dan managing crowds. Jadi create and managing crowds. Jadi ini sebenarnya satu target, satu strategi.
lalu syariah digital banking. Jadi bagaimana semua kegiatan itu bisa dibiayai secara syariah. Jadi intinya ujung-ujungnya duit lah, ada aktivitas tentu ada uang yang diperlukan sehingga semua itu bisa kita peroleh secara halal. Sehingga kita akan ada program interaksi dengan syariah banking. Lalu terpenting di sini sebagai strategi ketiga yang diusung oleh Ustadz Valentino itu adalah merger and acquisition. Jadi kita masjid-masjid ini diharapkan tidak mulai dari awal. Jadi merger aja dan acquisition. Artinya uang jemaah itu diinvestasi atau diinvestasikan kepada hal-hal yang memang sudah baik gitu. Jadi misalnya ada Indomaret, makanya kita Indomaret terdekat bisa dibeli misalnya. Itu yang disebut sebagai merger dan acquisition. Kita tidak fokus pada konten di situ, tapi sebagai strategi, sebagai paket ini sebagai strategi, sistem strategik yang bisa kita terapkan. Nah, setelah kita punya strategi, biasanya kita punya objektif atau tujuan. Nah, tujuan itu umumnya di hosting country atau X matrix itu adalah 10 tujuan, tapi bisa aja lebih sedikit, nggak ada masalah. Ini hanya sebagai contoh saja karena kita bisa aja menyederhanakannya. Nah, setelah kita punya strategi, kita punya tujuan-tujuan itu, kita cari action plan, eksekusi program-programnya apa saja. Kita tulis di bagian timur dari tabel ini. Jadi di sini terlihat ada sosial media, ada training. Nah, ini intinya setiap rencana-rencana kerja kita tuliskan di situ. Nah, yang menariknya setiap dot yang ada di sini, tanda-tanda hitam ini, itu untuk mengkoneksi antara strategi dengan objektif, strategi dengan guideline, objektif dengan action plan, di mana nanti tiap-tiap titik ini ada PIC-nya. Siapa yang bertugas di sana? Kalau ini untuk individu ya tentunya kita semua bertugas di sini. Kita sendiri yang bertugas di sini mungkin dengan kalau untuk keluarga dengan anak-anak dan istri. Dari tiap-tiap connecting dots ini itu bisa dibuat rencana-rencana sederhana aja 1 sampai 10 rencana dan seterusnya. Sehingga sistem ini akan sangat bisa membantu visualisasi secara helikopter view. Kadang-kadang kita pusing sendiri gitu mau bikin sistem mulai dari mana, apa yang mesti dikerjakan. Nah, simplified hosting country ini saya perkenalkan untuk digunakan teman-teman bisa menjadi tools ya untuk meningkatkan daya saing kita. Karena walaupun kita mengerjakan hanya beberapa hal pada suatu saat, tetapi kita mengacu kepada big master plan yang kita sudah visualisasikan secara sederhana dalam bentuk selembar kertas. Di aslinya, korporasi-korporasi yang menerapkan hosting country atau X matrix ini, mereka punya satu ruangan khusus isinya berbagai X matrix atau hosting country ditempel ke dinding. Sehingga managing director itu akan bisa melihat progresnya secara berkala. Dia akan bisa menghubungi misalnya perusahaan-perusahaan A, B, atau C yang berada di bawah korporasi itu, progresnya seperti apa? Apakah sudah sesuai rencana dan seterusnya. Tetapi untuk individu, saya pikir ini secara sederhana kita bisa gunakan untuk memvisualisasi rencana jangka panjang kita. Walaupun kita juga nanti bisa melengkapinya dengan implementasi jangka pendek. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu lebih penting. Selangkah yang kita lakukan ini akan menuju ke target-target yang lebih besar. Ini agak rumit, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Monggo silakan teman-teman, ada pertanyaan? Ya, silakan. Tabel ini luar biasa, kita ambil sampel di sebuah masjid ya Pak. Ya, Mudah-mudahan sebuah masjid. Ya. baik Pak Unggul bisa lanjut terrealisasi. Mudah-mudahan ada dari toko masjid juga yang hadir di hari ini, jadi bisa langsung dipraktekkan di masjidnya nanti. Monggo. Insya Allah, amin. Saya juga membuat ini untuk restoran, Pak. Ada restoran punya teman saya, warung rumahan. Ada juga restoran dengan 18 cabang. Akan ekspansi ke luar negeri. Siap. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan niat baiknya bisa terwujud. Ya, amin. Amin. Ya. Izin karena waktu juga nih Pak Unggul. Ya, saya ambil alih dulu sebentar. Ada sedikit paparan terakhir yang saya harus jabarkan. Tanya jawab sudah ya momennya. Nah, ini perlu saya informasikan ulang bahwa hari ini webinarnya free alias gratis. Namun sekali lagi jika teman-teman ingin memberikan bukti bahwa teman-teman sudah memiliki dan mengikuti pelatihan ini, ada sertifikat yang teman-teman bisa miliki. Berikut materinya tadi ya, materinya cukup bagus, cukup dalam pembahasannya, dan teman-teman ingin baca ulang, tinggal kontak ya Mbak Siva. Caranya gampang, yaitu foto barcode-nya, ya tinggal difoto saja barcode-nya. Nanti teman-teman akan ke link ke Mbak Siva dan ada investasi sebesar Rp150.000 ya. Jadi sekali lagi silakan jika teman-teman ingin memiliki sertifikat atau materinya.
Kemudian nggak ada gading yang tak retak, kami juga butuh feedback terkait dengan webinar hari ini. Jika ada saran dan masukan, tolong diberikan ke kami sehingga ke depannya kami dari waktu ke waktu bisa melakukan perbaikan dan improvement. Ya, caranya gampang, tinggal di foto barcode-nya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di sana, tolong dijawabkan sehingga ke depan kami lakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita ada foto session dulu, Bang Unggul. Kalau teman-teman bersedia, tolong dibuka dulu videonya. Kita foto bersama, ya. Tolong dibuka dulu videonya. Kita foto bareng Bang Unggul. Terima kasih Pak Johan, Pak Nur, ya. Silakan dibuka dulu Mbak Suyati. Terima kasih Mbak. Waduh, kacamatanya keren. Mbak Ahmad, Pak Ahmad, oke, Mbak Afida, monggo silakan yang bisa buka. Saya kasih kesempatan sebentar untuk buka videonya, kita foto bersama. Oke, yang udah keluar, yang udah buka, kita kasih jempol dulu buat Bang Unggul. Ya, kita kasih jempol Bang Unggul, tahan ya, saya ambil fotonya, 1, 2, 3, tahan jempolnya. Oke, ini slide 1, kemudian slide 2, 1, 2, 3, tahan. Ya, tahan dulu. Oke, Bang Unggul, terakhir dari saya, ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup, Bang Unggul? Monggo, silakan Bang Unggul. Ya, terima kasih banyak kepada Bang Putra dan teman-teman semua. Ini luar biasa sekali. Jadi kita niatkan bahwa diskusi kita hari ini itu ditujukan untuk memberikan kontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Bagaimana kita dengan cara yang sederhana mungkin saling mengingatkan supaya kita bisa menjadi putra-putri Indonesia yang stand tall, jadi percaya diri, berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan selalu mengikhtiarkan upaya-upaya bisa berhasil meraih keberhasilan dunia dan akhirat sehingga kita bisa menjadi bangsa yang berbudaya dengan kredibilitas profesional individunya itu berdasarkan apa yang kita tadi bahas bersama. Paling tidak sabar, syukur, ikhlas, dan taking action. Terima kasih. We love Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih kata penutupnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya di topik yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup ya, izin teman-teman semua. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Novi.